wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada pagi hari ini Allah masih memberikan hidup pada kita sekalian, sehingga tadi pagi kita sudah berdoa. Doa ini pun apa Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita bersyukur tasih dipun balekke umur kita, usia kita di pagi hari ini. Kita syukuri dengan kita hadir di Masjid Taklim At-Pagi, Masjid Al-Furqan, yang insya Allah ada hal-hal yang mungkin kita belum paham ya, terhadap apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Yaitu kaitannya dengan pemahaman tentang larangan niyahan apa? Ibu nggih. Nggih. Terus pengertian niyahah. Napa niku niyahah? Enten ingkang pirsa? Ada yang tahu? Tahu Pak Najrun? Nggih. Terus pengertian niyahah. Ada kata-kata yang mendampingi, menjelaskan, yaitu kata an-nauhu utawi niyahah adalah isim masdar dari fi'il naha yanuhu. Maknanya seorang wanita menangisi mayat dengan teriakan, ratapan, dan keluh kesah. Paham ya? Jadi, napa niyahah artipun? Niyahah itu meratap, menangis. Nahatil mar'atu alal mayiti, bakatil mar'atu alal mayiti bisiyahi wa awili wa jaza'i. Maknanya seorang wanita menangisi mayat dengan teriakan, ratapan, dan keluh kesah. Ini kaitannya dengan sesuatu yang kita cintai di dunia ini, baik itu suami, istri, atau anak. Biasanya kalau kita ditinggal keluarganya, ada sesuatu yang berlebihan. Putranipun sedo utawi suaminya meninggal dunia atau istrinya yang dicintai meninggal dunia, sehingga dia meratap, menangis, menampar-nampar pipi, kelambine duwe-uwe, aku sesuk melu sapa aku. Melu nggih. Ibu sekalian, Ahmad Warson nggih. Ahmad Warson Munawir menerangkan bahwa kata aniyahah menurut bahasa adalah perkabungan meratapi mayat. Dalam buku As-Sayyid Sabiq menerangkan bahwa naha yanuhu nauhan diambil dari kata an-niyahah, yaitu kata niyahah diambil dari kata nauh yang berarti mengeraskan suara tangisan. Kemudian larangan niyahah dalam hadis. Ini hadisnya agak panjang, dan materi ini biasanya kita sampaikan 1 jam dalam
pengertian dibaca, tidak diterangkan secara jelas, secara mendetail. Ini kalau diterangkan jadi seorang jam, tekan jam 8 atau jam 9. Jadi kita ambil apa kita bacakan terjemahan dari hadis dari Muslim riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, di tengah-tengah umatku ada 4 hal dari jahiliyah yang belum mereka tinggikan, yang belum mereka tinggalkan. Yang pertama, membanggakan kedudukan, kemudian mencela, kemudian mencela keturunan satu dengan yang lain. Oh, itu anaknya itu, dan seterusnya. Kemudian minta hujan kepada bintang dan meratapi mayat, dan beliau bersabda, wanita yang meratapi mayat apabila dia tidak bertaubat sebelum matinya, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan jubah dari pelangkin atau tir atau baju dari api atau baju dari kudis. Ya, baju kok kudis nih? Ya mungkin kita akan merasa jijik nggih. Wong kudis siji wis merasa jijik gitu. Apalagi bajunya dari kudis. Yang lain terangkan dipakaikan baju dari api. Berkaitan dengan hadis di atas, An-Nawawi menjelaskan tentang hukum niyahah sebagai berikut. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang meratapi mayat apabila dia tidak bertaubat sebelum matinya, terdapat dalil pengharaman niyahah. Dan hal tersebut menjadi ijma' para ulama. Serta di dalamnya terdapat petunjuk sahnya taubat dari niyahah. Selama orang yang dibebani hukum belum mati dan belum sakaratul maut. Abu Malik Al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah bersabda, niyahah adalah termasuk hal-hal perbuatan jahiliyah. Dan sesungguhnya wanita yang meratapi mayat apabila dia mati dan belum bertaubat, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian dari pelangkin tir dan jubah dari kobaran api. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, hal ini menjadi perhatian kita bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Sehingga kalau ada musibah, kita disuruh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tentu saja kembalinya kepada Allah sesuai dengan doa kita. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku rezeki husnul khatimah. Artinya akhir dari kehidupan kita itu kita akhiri dengan kebaikan, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada tuntunannya orang Islam itu kalau mati. Kalau orang kafir tidak ada tuntunannya. Dan tidak ada larangan orang kafir itu ada larangan begini-begini, tidak ada. Yang ada larangan itu orang beriman. Orang Islam, orang beriman itu pasti ada larangannya. Oh, makan ini tidak boleh dimakan. Oh, nanti kalau pas tahun baru tidak boleh membakar uang. Besok nggih Bu nggih, membakar uang, tuku mercon terus diobong. Itu membakar uang. Gitu.
kemudian memberi trompet pas jam 12 bengi di unekke bareng-bareng. Nah, ini hal-hal yang memang diatur oleh agama kita Islam. Maka orang beriman itu banyak sekali larangannya. Tidak boleh menghibah, kemudian tidak boleh makan bangkai. Seperti kita sampaikan dulu, ada ayam di tabrak motor, isi mengkis-mengkis, wah man, tidak dibelah, tidak saya mati, padahal sudah mati, mau dibelah ya tetap bangkai. Terus kalian, kemudian niyah adalah termasuk hal perbuatan jahiliyah. Dan sesungguhnya wanita yang meratapi mayat apabila dia mati dan belum bertaubat, Allah akan memakaikan kepadanya pakaian dari pelangkin, yaitu dari bara api. Di dalam hadis disebutkan bahwa an-nauhu yang pengertiannya sama dengan anihayah, yaitu ratapan terhadap mayit. Harus budak Muawiyah yang telah dimerdekakan berkata, Muawiyah telah berkhutbah di Himah. Ini tempat nih, tempat. Maka dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang orang melakukan ratapan terhadap mayat. Ummu Atiyah berkata, Inna Rasulullah SAW nahana aninihayah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami melakukan niyahah. Wujud perbuatan meratapi mayat yang dilarang adalah menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, kemudian bantingi gelas, bantingi piring, kemudian menggebrak-gebrak pintu, kemudian lari kemana-mana sambil menangis. Ini perbuatan yang dilarang di dalam syariat agama Islam. Sehingga tidak termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, kemudian merobek-robek pakaiannya, kemudian berteriak-teriak secara jahiliyah. Dulu memang ada seperti itu, sehingga Rasulullah memberikan penjelasan yang jelas dan gamblang. Terus kalian, dalam Sahih Al-Bukhari dikemukakan atau syarah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan berteriak-teriak cara jahiliyah adalah dalam tangis dan ratapannya. Mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah, seperti sandaran dan penolong hidup kami sudah meninggal dunia. Belan hati kami telah meninggal dunia. Dan seterusnya. Dan diungkapkan dengan syarat yang sahih. Kemudian Abu Burdah dan Abu Musa menceritakan bahwa Abu Musa berkata, aku terlepas tangan dari hal Rasulullah SAW terlepas tangan darinya. Sesungguhnya Rasulullah berlepas tangan dari perempuan yang berteriak-teriak, perempuan yang mencukur rambutnya, dan perempuan yang merobek-robek pakaiannya saat menerima musibah kematian dari keluarganya. Terus sekalian, kemudian kalau berlinang air mata dan menangis terisak-isak, apa diperbolehkan? Diperbolehkan tidak ibu-ibu? Menangis terisak-isak itu betul? Rasulullah SAW berinang air mata pada saat menyaksikan pemakaman putri beliau. Bagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut. Agak panjang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, kami telah menyaksikan pemakaman putri Rasulullah. Sedang Rasulullah duduk di makam, aku melihat kedua matanya berlinang air mata dan bersabda, adakah di antara kalian yang tadi malam
tidak mengumpuli istrinya. Nah, kemudian ada sahabat namanya Abu Thalhah, dia menjawab, saya ya Rasulullah, saya tadi malam tidak mengumpuli istri saya. Pirsa ta nggih mengumpuli? Pirsa mboten? Nggih. Ya, Ibu sekalian, mengumpuli istrinya atau berjima itu dalam maqasid syariah Islam tidak diperbolehkan untuk menjadi orang yang mengubur mayat seseorang. Sehingga Rasulullah ketika putrinya meninggal dunia, siapa yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya? Abu Thalhah bilang, ya Rasulullah, saya. Abu Thalhah, kamu turun. Kemudian dia menerima jenazah putri Rasulullah dan menguburnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini barangkali ini perlu kita sampaikan Pak Ahmad juga para rois ya. Jadi ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Biasanya kami mencegar-kecegur gitu. Dalam kubur itu sak geleme syukur. Padahal tidak diperbolehkan yang tadi malam mengumpuli istrinya, kemudian pagi hari dia menerima jenazah dan menguburkannya. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian dari Ibnu Al-Asqalani menerangkan bahwa putri Rasulullah yang dimakamkan adalah Ummu Kulsum. Kemudian Rasulullah tidak melarang seseorang menangis, meratap, berlinang, terisak-isak. Asal tidak menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah juga memberikan keterangan dari sebuah hadis Bukhari Muslim, ayahku gugur pada hari perang Uhud, maka aku menangis lalu mereka melarangku. Sedangkan Rasulullah SAW tidak melarangku. Dan bibiku juga menangis, maka Nabi SAW bersabda, kamu tangisi atau tidak kamu tangisi, malaikat selalu menaunginya dengan sayapnya hingga kamu mengangkatnya, karena beliau adalah syahid. Kemudian membuatkan makanan untuk keluarga mayat lain ini sekalian. Ini bendo paham dan jelas. Dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah berkata, lama ja'a na'yu Ja'fari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ahli Ja'fari ta'ama fa innahu qad ja'ahum ma yasghaluhum. Setelah datang pemberitahuan kematian Ja'far, Rasulullah bersabda, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah datang kepada mereka hal-hal yang membuatnya mereka berduka. Oke. Ini mungkin bendangan mungkin. Kemudian dari Asma binti Umais, Rasulullah berkata, setelah Ja'far gugur, Rasulullah kembali kepada keluarganya, maka beliau bersabda, sesungguhnya keluarga Ja'far telah disibukkan, dirundung kesedihan, dirundung kepedihan dengan urusan keluarganya. Mereka yang meninggal dunia, maka buatkanlah untuk mereka makanan. Niki pun do ditindakake dereng nggih? Pun dereng. Nek wonten ingkang sedo niku lak gawe dhewe ewang-ewang to nggih? Nggih. Niku diperbolehkan membuat makanan. Nggih, nanti ketuk nggih. Mungkin ketuk nggih, ketuk mangke. Kemudian berkaitan dengan hadis di atas, kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, diterangkan sebagai berikut. Ibnu Humam dalam kitab Fathul Qadir disunatkan bagi para tetangga, disunatkan, disunatkan bagi para tetangga, ahli mayit dan kerabat-kerabat yang jauh menyiapkan makanan. Niki nek kudune makanan niku dari warga penduduk mboten ingkang sedo. Ingkang mboten sedo.
untuk mereka yang mengenyangkan mereka sehari semalam. Niki mung sedina sewengi nggih. Dimakruhkan menyediakan hidangan dari keluarga mayit. Ya entuk ning hukume makruh. Karena penyediaan hidangan itu disyariatkan dalam suasana gembira, bukan dalam suasana duka. Serta pembuatan tersebut adalah bid'ah yang dinilai buruk. Nek niku daran saking ingkang ahli mayit, kudune saking warga, saking masyarakat. Kira-kira pun dereng nggih? Mun nggih? Nggih wonten ning ngoten nggih wonten kaya ora nggih. Nggih wonten nggih ora gitu. Nggih wonten nggih ora. Kita nggih ya wonten ya ora. Biasane warga-warga niku wis saiki anu wae ning gone bumul wae. Kabeh bangsane beras kabeh njupuk kono wae. Hitung-hitungane keri. Hitungane keri nggih. Kemudian berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan untuk orang-orang yang berkumpul. Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Jarir bin Abdillah Al-Bajali berkata, kira tak ketong kunna na'dul ijtima'a ila ahlil mayiti wa sana'ata ta'ami ba'da daf'ihi minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah pemakaman mayit termasuk niyahah. Napa niyah niku wau? Meratap nggih bunge meratap. Dados menawi keluarga mayit niku nyediake makanan dhewe nggih. Niku kudune wong lagi sedih nggih, lagi sedih. Kudune niki warga ingkang duwe inisiatif. Ya wis saiki do urunan, kowe urunan beras, kowe urunan pitik, kae pitik kowe cekelen gitu. Kowe nggo uyah wis, kowe nggo moto, kowe nggo maksa barang-barang tenggene ingkang kagungan musibah kala wau. Ning nek niku kabeh sing ngene mayit iki termasuk niyah. Meratap wis sedih, isih diwani paringi beban ingkang mekaten awratipun. Kemudian riwayat dari Jarir bin Abdillah. Dia berkata, kami memandang berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan termasuk niyahah. Meratap. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah diterangkan bahwa Syekh Albani ini termasuk pakar ahli hadis menyatakan hadis di atas adalah sahih. Dan dalam kitab Aunul Ma'bud diterangkan bahwa As-Sindi menyatakan bahwa riwayat Ibnu Majah dari Jarir Bajali disanadkan sebagai hadis yang sahih yang dapat dipakai sebagai sandaran hukum untuk tidak melaksanakan. Berkaitan dengan hadis juga diterangkan bahwa perkataan Jabir bin Abdillah memandang dapat dipahami sebagai ijma' para sahabat memandang berkumpul di rumah keluarga mayit ya, dan membuat makanan termasuk niyahah. Perkataan tersebut juga dapat dipahami sebagai takrir dari Nabi terhadap pendapat para sahabat mengenai hal tersebut. Rasulullah mendel gitu. Rasulullah setuju gitu. Ya sing do isih paringi sugeng ya do urunan. Nggih, wonten nggih sing biasane udah mubeng golek beras nggih Bu nggih. Golek beras nggih. Wis uyahe aku wae nggih. Ya ana sing maringi sekilo, ana sing 2 kilo nggih, wono-wono nggih. Tapi ini sudah betul kalau itu dilaksanakan. Kemudian takrir adalah sikap diamnya Rasulullah menjadi hadis di atas menjadi sahih dan Rasul membenarkan bahwa niyahah itu dilarang di dalam agama kita Islam. Nah, ibu sekalian, niki menawi kita pemahaman Muhammadiyah tentang larangan niyahah.
dalam buku himpunan putusan Takzim Muhammadiyah, pemahaman tentang larangan niyahat masuk dalam kitab jenazah. Mengenai takziah diterangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Wah niki nggih dawa nggih. Niki hal-hal melawat. Bila mana kamu mendapat malapetaka, maka berdoalah. Ini pun doa nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek mineng wonten ingkang seda ingkang pun ucapaken menawa Bu. Mboten alhamdulillah toh. Alhamdulillah kae sing iso ngrenengi aku mati. Mbuh niku apik, mbuh niku mati mesti ucapanipun tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku yo ngelingi awake dhewe. Kabeh saking Gusti Allah badhe wangsul dumateng Gusti Allah. Ya sing mati sesuk ya aku nututi. Esuk aku ya nututi. Menika. Dados dipun aturaken inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati ma'luf li khairan minha. Niki tambah doane ngeten iki nggih. Niki wonten ing putusan tarjih. Kemudian lawatlah ahli mayat dan anjurilah bersabar. Sabar yoyu, kabeh ya ming do nunggu. Esuk awake dhewe ya mati. Sing sabar gitu. Sabar piye? Nanti sing ngoten niku. Aku esuk melu sapa? Ayo melu sapa sing iso diloni iki Bu nggih. Nggih. Nggih nek ibu-ibu ingkang bapak ingkang seda nggih ibu rada sabar gitu. Ibune seda, bapake ya sabar nggih. Ning pun lirak-lirik. Lirak-lirik. Akeh esuk calonku kae nggih. Nggih, salah mboten nggih, insyaallah mboten. Ibu sekalian, kemudian jangan kamu meratapi mayat. Nggih. Jiwa niyah. Dan jangan pula menampar pipi, merobek pakaian, meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Kemudian, tetapi tidak mengapa menangisnya, dinangis terisak-isak niku diperbolehkan, termasuk Rasulullah. Ini ngampun, boleh nangis terisak-isak, terus ora gelem madang. Gelem madang. Engko kowe lara lho, yo nek ora gelem muah nek ora sate ra gelem wae njaluk sate. Nggih. Niku nggih. Iya. Kemudian buatkanlah makanan bagi kerabat mayat dan janganlah kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah sesudah dikuburnya, di mana mereka membuat makanan bagi kaummu. Nggih, niki wis sok dadi wis salah kaprah nggih. Dados niki dadi kebiasaan orang Hindu itu kan terus do kumpul terus do nek saiki istilahnya do kenduran nggih Bu nggih. Iki kenduran apa? Sultanah, lho sultanah. Kenduran. Nggih. Yo niki nek miturut Kanjeng Nabi ora ana tuntunane gitu nggih. Wis sedih, wis dadi nggih. Nggih mengki nggih. Niki miturut pemahaman tentang larangan niyahah. Dadi ana tuntunane di dalam Majlis Tarsis terangkan. Kemudian putusan Tarsis Muhammadiyah yang menegaskan jangan kamu meratap mayat didasarkan pada dalil nomor 57, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari sebagaimana dikemukakan di atas. Kemudian putusan Tarsis Muhammadiyah yang menegaskan dan jangan pula menampar pipi niki anu nggih Bu di putusan Muhammadiyah nggih. Merobek pakaian, ratapan jahiliyah. Oh, belan hatiku, engkau adalah segala-galanya bagi aku. Aku tidak akan hidup tanpamu. Ini termasuk ratapan jahiliyah. Didasarkan pada dalil nomor 58, yaitu hadis dari Muslim, Abu Birdah, Abu Musa, bagaimana telah dikemukakan di atas. Kemudian
Dan Tarsi Muhammadiyah yang menegaskan tetapi tidak mengapa menangisi dengan tangisan yang wajar-wajar saja. Kemudian di pusat yang lain menegaskan buatkanlah makanan bagi kerabat mayat digaweke. Ya teman-teman yang ingkang sedaya saya yakin nggih bengi wis ora ngurus wis duwe durusi ibu sak kiwa tengenipun. Didasarkan pada dalil 58 nggih. Bahwa Abdul bin Ja'far sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa membuat makanan itu dibolehkan ketika meninggal yang untuk yang menggali kubur. Termasuk nanti ada keterangan kerabat adoh gitu. Kamangka warung ya ora ana sik ana ya makanan di situ itu diperbolehkan. Kemudian usulan tafsir yang lain juga menegaskan dan jangan kamu berkumpul di tempat keluarga jenazah. Umum diterangin itu nggih. Kemudian dalam buku Fatwa Tarjih tanya jawab agama nomor 5 nggih. Ten iki nggih kula kita nggih. Dikemukakan asar yang melarang meratap mayat, berkumpul di rumah duka dan membuat makanan. Diriwayatkan bahwa dari Jarir datang kepada Umar, pada Umar bertanya, apakah mayit kaummu diratapi? Kemudian Jarir menjawab, tidak ya Umar. Kemudian Umar berkata lagi, apakah mereka berkumpul di rumah keluarga mayit dan mereka membuat makanan? Jarir menjawab, ya. Umar berkata, itu adalah ratapan, itu adalah niyahah. Kemudian berkaitan dengan perintah Nabi membuatkan makanan bagi keluarga mayit sebagaimana diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Pada masa sekarang ini yang terjadi di masyarakat anjuran Nabi di atas diwujudkan. Nah niki biasanya wis dadi kebiasaan nggih. Dalam bentuk para takyah membawa barang-barang atau sing gawa teh, gawa gula, gawa kerupuk, gawa bakmi, gawa sarimi. Kita nek uyah arang-arang nggih. Gawa barang uyah ning arang paling gula nggih dan seterusnya nggih. Kemudian bahan-bahan mentah seperti beras, gula, teh, mie, kelapa, garam, betul nggih garam nggih. Kemudian dan lain-lain dan berwujud uang apabila bahan-bahan tersebut dimasak dengan dibantu oleh para tetangganya. Lalu diberikan kepada para takziah. Perbuatan yang demikian rasanya tidak memberatkan atau menyulitkan ahli mayit selama wajar-wajar saja dan tidak boleh berlebihan termasuk yang di atas. Jadi di dalam Fatwa Tarjih diterangkan wong nggawa gula teh niku entuk, kemudian dimasak tenggen keluarga niku ya entuk. Dienggo nyuguhi sing do anu nggih entuk nggih. Ana sing wangi wonten hansip, kita nggih Bu nggih. Ana sing do wangi-wangi niku nggih entuk selama tidak berlebihan. Ya tidak berlebihan di mana? Nah, nggih. Wonten ngadap nggih. Kemudian dari Ibnu Qudamah berpendapat apabila diperlukan karena pelayat datang dari jauh tidak ada salahnya memberi makan kepada mereka. Ibu, ada beberapa tempat yang memang punya kebiasaan seperti itu. Nek teng daerah Sleman niku wonten daerah seperti daerah Kelajuran. Niku keluargane Pak Probo nggih, Pak Arta niku. Nek ana bae sing sedo niku mbleh sapi. Nggih. Yo nganu kecil gitu. Nek Pak Probo niku mbleh sapi yo kecil. Nek awake kaya mbleh pitik, nggih. Kecil nggih. Nggo nyuguhi ingkang sami takziah. Teng Wonosobo, nggih ngene Pak Fuad nggih wonten seperti itu nggih. Nggih. Niki saking pundi Pak Fuad? Niku kabeh saking warga. Wah niki boleh Pak nggih. Dari warga. Tidak dari yang kesusahan. Itu diperbolehkan. Kemudian para sahabat melarang berkumpul
dan makan-makan di rumah duka karena dikhawatirkan memberatkan ahli mayit. Niki ming dikhawatirkan memberatkan. Nek ora di dalam putusan tarjih ini diperbolehkan. Karena apa kok dilarang? Mungkin membayatkan mayat, membayatkan engkang apa ahli warisipun. Oleh karena itu, kalau dalam berkumpul itu tidak melakukan hal-hal yang terlarang dan tidak dibatasi dalam waktu-waktu yang tertentu, seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan lain-lain, maka tidak termasuk dalam kriteria meratap. Nah, niki nggih nyuwun sewu nggih anu, nek kula pun ngomong kali anakku, aku iso nek mati aja pisan-pisan mbok teloni, mbok pitoni, mbok 40, mbok 100. Aku dongakno wae bar salat. Nggih, dongakno wae. Ya termasuk bapak kula, ibu kula niku pun wasiat. Aku sok nek mati aja diteloni, dipitoni, dipatangpuluhi 100. Nggih, sekalian, karena ini termasuk niyahah, termasuk meratap, termasuk hal-hal yang dipun awisi dumateng agami kita Islam. Kemudian jika seseorang takziah ke tempat saudaranya yang jauh, dia makan di rumah keluarga almarhum karena tidak menemukan warung, diperbolehkan. Bagaimana hukumnya? Dalam buku Fatwa Tarjih, makan makanan halal di rumah orang yang kena musibah kematian tidak dilarang. Oh ini halal tenan kok gitu. Halal wong ngene sing haji. Yang tidak dibenarkan adalah kalau keluarga yang meninggal itu membuat makanan-makanan atau rangkaian upacara kematian tersebut. Kalau sanak keluarga yang meninggal itu memasak makanan, atau tetangga memasakkan makanan buat orang lain untuk keluarganya, karena keluarga itu tidak sempat untuk memasak, kemudian memakan masakan itu, tidak ada salahnya, diperbolehkan. Intinya tidak memberatkan keluarga. Yo nek tak kira-kira nek umpama niku dihitung, enten nggih saya nggih. Layatane entuk piro? Untuk 13 juta gitu. Le belanja entek piro? Untuk 10 juta nggih, mboten memberatkan nggih. Ah ini nek bar niku, terus mengke ana niku ana 3, ana 7. Nek dadi memberatkan. Apa nang ngantek utang, wah niki Masya Allah. Terus le nganu ingkang sedo sampun boten wonten hubunganipun niku ana 3 gitu. Mane anak meninggal dunia itu 1 to Bu? Napa? Duwe anak soleh, duwe ilmu ingkang manfaat gitu. Napa boleh? Ya, ada amal jariah. Oh, tahu nyumbang masjid, tahu nyumbang mushola, membangun rumah sakit dan seterusnya. Hanya itu. Tetapi dalam konsep ini, dari nonton bawahnya, dari kita NU, itu makan-makan itu menjadi makruh, Ini sejarah kita saking NU. Kemudian dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 8 tahun 2003 dimuat pertanyaan, bolehkah kita membaca tahlilan di rumah atau tahlil di rumah keluarga yang kena musibah, kematian atau suatu perbuatan? Apakah itu perbuatan bid'ah? Dipun jawab saking ahli-ahli babakan tarjih. Untuk pertanyaan ini selain dimuat di majalah tersebut juga telah dimuat dalam buku Fatwa Tarjih Jabatan Agama nomor 6 yang ditegaskan, maka yang dilarang menurut Muhammadiyah adalah upacara yang dikaitkan dengan 7 hari kematian, 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Sebagaimana dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Ini dipatasi. Ya biasanya pun orang-orang Hindu melakukan hal tersebut. Apalagi harus mengeluarkan biaya besar
dan kadang-kadang harus pinjam. Wah niki masya Allah berat kan nggih. Kepada tetangga atau saudaranya sehingga terkesan tabzir, berbuat mubazir atau memaksakan diri. Ketahipun doa dari keluarganya, dari anaknya, itu yang akan nyampe. Pemahaman Nahdlatul Ulama nih, tentang larangan nihayah niki ben komplit, ben lengkap nih, ben lengkap. Dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama di Surabaya tanggal 21 Oktober tahun 2006 pun suwe banget mengenai masail diniyah, bagaimana dimuat dalam buku Masalah Keagamaan hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama, katakan bagaimana hukumnya keluarga mayat menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya. Kemudian dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut, apakah ia keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Bentar nggih. Oh, nggih. Kemudian menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga, hari ketujuh, hukumnya makro. Niki saking kita saking NU. Apabila harus didengar, apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama pada hari-hari tertentu, sedang hukumnya makro, menghilangkan dan tidak menghilangkan pahala sedekahnya. Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga, ketujuh, itu hukumnya makro. Niki saking sederek NU. Apabila harus dengan cara-cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukumnya makro, tidak menghidangkan dan tidak menghilangkan pahala sedekahnya. Terus kalian ada sebuah kutipan dalam teks Arab dikemukakan dalam kitab As-Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyati Innayatut Talibin halaman 165. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Fatwa Fiqhiyah dalam kutipannya disebutkan dan dimakruhkan bagi keluarga mayit duduk untuk takziah, mengumpulkan orang-orang setelah pemakaman dan membuat makanan yang mana mereka mengumpulkan orang-orang untuk menyantapnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jarir bin Abdillah. Kemudian Al-Bajali berkata, kami menganggap berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makanan setelah pemakaman mayit termasuk niyahah. Ini wonten buku niki nggih As-Sayyid Al-Bakri. Termasuk itu meratap niyahah. Tadi dikatakan hukumnya no, Bu? Haram haram niyah meratap tidak diperbolehkan Jadi membuat susah orang yang meninggal dunia termasuk niyah. Adapun kutip dari kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra khusus yang berkaitan dengan masalah dibahas adalah sebagai berikut. Dan dia ditanya tentang apa yang dilakukan pada hari ketiga dari kematiannya berupa menyiapkan makanan dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir dan selainnya, dan tentang apa yang dilakukan pada hari ketujuh juga hukumnya boleh atau tidak. Maka dia menjawab dengan pendapatnya, semua yang dilakukan berupa apa yang disebutkan dalam pertanyaan termasuk bid'ah yang tercela, tapi tidak sampai kepada haram. Kurang hati haram berarti kadang-kadang menjadi dilema pun masyarakat seperti itu. Baik, kesimpulannya berarti diperes. Pengertian niyahah adalah perkabungan meratap mayat atau menangisi mayat dengan suara keras
disertai ratapan dan keluh kesah. Niki dilarang. Yang kedua, termasuk wujud ungkapan perbuatan meratap mayat yang dilarang adalah menampar-nampar pipi, kemudian merobek-robek pakaian, berteriak-teriak ngalor ngidul, aku melu sopo gitu. Kemudian yang ketiga, keluarga orang yang meninggal dunia membuatkan makanan bagi orang yang berkumpul di rumahnya setelah pemakaman untuk upacara yang dikaitkan dengan peringatan hari kematiannya, ada termasuk niyahah, termasuk meratap. Kemudian berkumpul para tetangga dan handetolan di rumah keluarga orang yang meninggal dunia untuk upacara yang dikaitkan dengan peringatan hari kematiannya. Kemudian keluarga yang berduka membuatkan makanan untuk mereka adalah termasuk niyahah. Kemudian niyahah adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah dan hukumnya adalah haram. Wah iki jelas. Wah, haram niki wong kula ming macake saking Jawa dhewe ngaji yo tambah ilmune pomo arep diamalke alhamdulillah. Nggih. Nek iso nggih ditindakake wong niki Kanjeng Nabi ingkang matur, ingkang membuat keputusan oh iki entuk iki ora nek Kanjeng Nabi to nggih. Nggih. Lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperbolehkan keluarga orang yang meninggal dunia berlinang meneteskan air mata, menangis tidak dengan suara keras, entuk nangis yo entuk. Ini ngampun ngambek ora gelem madang, ora gelem maam, ora gelem ngombe. Kowe ngloro lho yu ora gelem maam, kowe keluargamu wis kaya ngono wis sedo, kowe ora gelem maam, nek kowe mati piye? Ora dibeden-bedeni ngene. Ya. Ane kalau terus mati terus sehidup semati gitu. Kemudian diperbolehkan keluarga orang yang meninggal dunia berlinang air mata. Kemudian sesuai dengan ketentuan as-sunnah Muhammadiyah melarang meratapi mayat berbuat niyahah, melarang berkumpul di rumah keluarga mayat sesudah dimakamkannya, di mana mereka membuatkan makanan bagi orang-orang yang berkumpul tersebut. Kemudian menurut Muhammadiyah yang dilarang adalah upacara yang dikaitkan dengan 3 hari. Jadi nek ngaji rong dina ning ora ana kaitan iki. Wonten yang membolehkan gitu. Rong dina tidak kaitan dengan 3-7 hari iki. 5 dinonan gitu. Ngundang wong do apa? Wong do Jawa Tengah diundang do pengajian. Pengajian lajeng dipun paringi daharan. Itu sedekah. Itu ada orang yang berpendapat ada yang berkabung 3 hari. 3 hari daerah Cangkringan nih kok, Gebok dan sekitarnya, niku bergabung 3 hari. 3 hari niku ya maca tahlil, nggih, maca tahlil. Kemudian sebatas nggih, tidak banyak nggih. Maca Al-Kursi, lajeng Al-Baqarah terakhir, kemudian maca tahlil beberapa nggih, lajeng pengajian. Nah, pengajian. Oke, intinya pengajian, ada tausiah di situ, di situ. Kemudian kalau hal itu dilakukan, jadi sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu. Menurut Nahdlatul Ulama, menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga, 7 hukumnya makruh, makruh gitu. Ya. Apabila harus dengan cara berkumpul, kita awade ingkang bermanfaat Muhammadiyah ya rasah gitu, rasah. Umpama anu gini kok tidak memberatkan. Dalam kitab-kitab yang menjadi referensi Nahdlatul Ulama, berkumpul di rumah keluarga mayit dan membuat makan adalah termasuk niyahah. Ini buku yang menjadi rujukan pertama. Niyahah ini kalau ini menjadi makruh. Membuat makanan pada hari ketiga, ke-7 kematian serta memberikannya kepada orang fakir miskin termasuk bid'ah yang tercela. Tapi hukumnya tidak haram. Tercela. Terus sekalian, menikah kajian enjang menikah masalah niyahah, mugi-mugi dapat dipahami bersama bahwa
kematian saja diatur dalam agama kita Islam. Apalagi di dalam pemahaman Mansat Muhammadiyah bahwa itu juga diperjelas. Jadi kalau bawa makanan lajeng dimasakkan, lajeng untuk yang lain itu boleh, kalau tidak memberatkan. Tidak pun memberatkan, apalagi sampai utang-utang, itu termasuk yang tercela, termasuk yang diharamkan dalam agama kita Islam. Mugi-mugi mekaten wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggari orang menit nih, kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan sekalian dapat memahami hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini, bahwa sasanya kalau ada anak Adam meninggal dunia itu hanya 3 yang ikut. Kalau ingin pindah, anak soleh. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Yang ketiga, amal jariah. Gini gue ngemelu menika. Mula para putra-putra monggo dipun didengkang sae, sehingga termasuk kita sedaya ugi punya invest nggih. Jadi awalnya di invest PKU riko duwe invest rakyat tangguh pinten. Kemudian SD Muhammadiyah Ngepring kita juga punya investasi. Mudah-mudahan besok apa yang kita keluarkan seberapapun akan dikembalikan oleh Allah berupa surga. Bagaimana kajian kita di minggu yang lalu dalam surah Az-Zumar ayat 73-74 Allah sudah menjelaskan wasiqal ladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan berombong-rombongan. Maka ada nama suratnya Az-Zumar. Kenapa artinya Az-Zumar, Pak Ahmad? Az-Zumar ini artinya berbondong-bondong. Jadi insya Allah sesuk awake dhewe le mlebu swarga rombongan. Iki rombongan Ahad pagi boyong. Bapak Ibu, Ahad pagi boyong siap teng lapangan boyong, gitu. Nunggu kendaraan. Ini sebetulnya kendaraan itu. Kendaraannya pun onto ingkang bersih, ingkang harum, kenure sing niku mutiara, nggih. Lajeng dipun tarik wonten sak ngajengipun surga. Menika nggih. Surah Az-Zumar 7374 nggih nganterangaken wong-wong takwa kuwi sesuk arep dilebokke ning swarga dengan berombong-rombongan. Atasipun rombongan iki ana rombongan nabi, rombongan para sahabat, rombongan syuhada, rombongan ulama, gitu. Termasuk rombongannya pun pengajian pagi. Insyaallah. Pekatan Bapak Ibu, mugi-mugi wonten manfaatipun, kita dipun paring kekuatan saged mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.